Shalom, Bapak Ibu orang tua, peserta didik dari TK sampai SMA. Shalom kepada Bapak Ibu para pendidik dan juga para pemimpin, dan tidak lupa kepada para peserta didik yang hari ini bergabung dalam acara WBB kita. Kita percaya Bapak Ibu, kita akan menerima berkat besar pagi ini. Amin. Amin. Dan mari kita arahkan hati kita Bapak Ibu untuk kita siap menerima berkat Tuhan pagi. And together we'll sing blessing song. And by faith we will receive all the blessings that God has prepared for all of us. Let's worship Him. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing together. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Berkat Tuhan nyata saat ini.
Kita semua yang siap menjadi berkat, katakan amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami orang tua dari Immanuel Agus kelas 12 IPA 1 dan Misael kelas 10 IPA 2 dari SMAK Tunas Bangsa Sumber. Kami menyadari kalau kami orang tua yang belum sempurna, tapi kami punya kerinduan agar keluarga kami bertumbuh menjadi keluarga yang sehat seutuhnya. Jadi bukan hanya bidang jasmani, tapi juga rohaninya bertumbuh. Puji Tuhan, anak kami bersekolah di Tunas Bangsa ini. Jadi di sini sekolah ini bukan hanya memperhatikan karakter anak di sekolah, tapi juga memperhatikan karakter anak bagaimana mereka bertumbuh di rumah. Dan itu bukan hanya perubahan anak-anak mereka, dan juga melalui program PKSS ini juga ada perubahan kepada orang tuanya. Di sini dalam program PKSS ini ada panduan satu grup yang akan dilakukan oleh orang tua setiap minggu. Nah, kami belajar untuk meluangkan waktu bersama, membaca dan merenungkan saat teduhnya. Kami lakukan apa yang diminta. Seperti kalau berdiskusi, kami akan berdiskusi, berbicara kepada anak, kami juga melakukannya. Dan kami mempraktekkan nilai-nilai yang di satu buku tersebut. Bahkan ada nilai-nilai baru yang perlu kami praktekkan, kami lakukan juga. Dan nilai-nilai lama yang kami salah lakukan, kami juga berusaha memperbaikinya. Puji Tuhan, setelah kami taat, kami lakukan dan praktek lakukan. Bukan hanya kami yang mengalami perubahan, anak-anak kami, Numal dan Wisal juga mengalami perubahan. Puji Tuhan, kalau keluarga kami mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kami belajar semakin mengasihi anak kami belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Kami belajar memperhatikan mereka, kami belajar mendukung mereka dan memberikan penghargaan kepada mereka dan juga mendoakan mereka. Kami belajar juga sebagai orang tua kami perlu bertumbuh juga dengan mempunyai teman-teman di dalam komunitas. Dan juga kami melihat anak-anak kami juga mengalami perubahan. Mereka semakin mengalami pertumbuhan di dalam karakter. Mereka takut akan Tuhan, mereka juga semangat belajar, dan mereka mengerti bahwa mereka dikasihi, mereka diterima apa adanya oleh kami. Nah, ini membuat mereka semakin bersemangat untuk belajar. Mereka bukan hanya berusaha melakukan yang terbaik di sekolah, di rumah pun mereka juga suka belajar. Mereka belajar dari pelajaran-pelajaran yang bukan hanya dari sekolah, mereka juga belajar menambah ilmu dari YouTube, dari internet. Nah, di situ mereka belajar. Bahkan anak kami Immanuel, dia mengikuti secara inisiatif mengikuti lomba-lomba yang diadakan lembaga pendidikan lain secara online. Dia ikuti lomba matematika, fisika, kimia, biologi. Dan puji Tuhan, dia semakin terpacu untuk belajar dan dia mendapatkan prestasi melalui lomba-lomba tersebut. Di sini kami juga belajar lebih lagi memperhatikan bagaimana karakter anak kami, dan kami berusaha membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Kami melihat bahwa Misael, anak kami, ternyata punya hati buat membina teman-temannya, punya hati buat membangun, bertumbuh bersama teman-temannya. Puji Tuhan, karena kami menerapkan PKSS ini, kami belajar lebih melihat dan lebih mengenal potensi anak kami. Nah, jadi kami merasa ini luar biasa PKSS ini. Nah, dan kami juga belajar dalam mengafirmasi potensi mereka. Di situ ada di dalam panduan satu ada satu sesi di mana kita sebagai orang tua diajarin bagaimana cara mengafirmasi potensi anak. Di situ kami belajar memberikan dukungan dengan cara kami memberikan pujian, memberikan penghargaan apa yang telah mereka lakukan, dan juga kami mendukung mereka di dalam doa. Kami membuka ruang untuk Immanuel mengutarakan impiannya, menyampaikan pendapatnya,
dia juga mendapatkan sungguh-sungguh yakin akan jurusan yang dia ambil. Lewat MKSS ini hidup kami juga diubahkan, di mana dari pola-pola pikir yang salah, kebiasaan kami yang salah sebagai orang tua, kami mendapat pencerahan lewat MKSS ini. Ada satu materi yang sangat meremah dalam hati saya, khususnya sebagai ayah, sebagai bapak bagi dua anak yang Tuhan percayakan kepada kami, di mana Kak Beta Sandi menyampaikan bahwa tanggung jawab terbesar dalam sebuah keluarga, khususnya ini ada di bapak, untuk memberikan KOPI, KOPI, kasih, otoritas moral, potensi, dan identitas. Jadi bapak bertanggung jawab untuk satu, dia memberikan kasih, bapak memberikan kasih. Kedua, bapak membangun otoritas moral. Tiga, bapak mengafirmasi potensi, dan bapak memberikan identitas. Jadi lewat momen MKSS ini, hidup kami, keluarga kami diubahkan. Dan kami lewat momen ini, kami juga mengajak seluruh orang tua murid dari Sekolah Kristen Tunas Bangsa Sunter untuk kita melakukan dan praktek apa yang di-share di dalam MKSS ini sepanjang tahun ajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Suharto Agus untuk kesaksian yang luar biasa, bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan panduan orang tua dalam membangun keluarga sehat seutuhnya di tahun ajaran yang lalu. Dan kami percaya Bapak Ibu, di tahun ini akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan dikumandangkan, yang akan dibicarakan, yang akan dialami oleh Bapak Ibu semua. Ya, kita mau antusias mempraktekkan firman Tuhan melalui program Membangun Keluarga Sehat Seutuhnya. Dan Bapak Ibu, untuk lebih mendalami lagi apa itu MKSS atau Membangun Keluarga Sehat Seutuhnya, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti impartasi yang akan disampaikan oleh Bapak Beta Sandi Tenggara selaku Ketua Yayasan Harapan Bangsa. Kepada Bapak Beta Sandi Tenggara, kami persilahkan. Shalom untuk setiap orang tua dari Sekolah Tunas Bangsa, khususnya Jakarta. Perkenalkan, nama saya Beta Sandi Tenggara sebagai Ketua Yayasan Harapan Bangsa yang membawai Sekolah Tunas Bangsa. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang pertama kali bergabung di Sekolah Tunas Bangsa, di keluarga besar Sekolah Tunas Bangsa. Saya juga selalu memberikan salam permulaan baru. Nanti akan saya singgung kenapa ada salam permulaan baru. Hari ini kita sedang belajar tentang membangun keluarga sehat seutuhnya. Sebelum saya berbicara banyak tentang mengapa kita mesti membangun keluarga yang sehat seutuhnya, izinkan saya kepada setiap orang tua dari anak-anak Sekolah Tunas Bangsa yang dibawa Yayasan Harapan Bangsa, khususnya bagi orang tua yang baru terlibat di Sekolah Tunas Bangsa, untuk kita bisa mengerti, bisa kita tahu sebagai keluarga besar Tunas Bangsa apa yang menjadi tujuan kita bersama-sama. Saya memberikan ilustrasi kalau saya sedang naik kereta, mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, memastikan kita menaiki gerbong yang sama dan kita akan mencapai tujuan Surabaya bersama-sama. Tidak ada yang nanti turun di Pekalongan atau mungkin di Semarang atau di kota lainnya. Ini yang saya sebut dengan visi, misi, kenapa Sekolah Tunas Bangsa ada.
Sekolah Tunas Bangsa di bawah supervisi, di bawah pengembangan visi dari Gereja Apple Ministry yang mempunyai visi membangun atau saya katakan gampang ya, menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Dalam setiap bidang kehidupan kami terjemahkan dalam dunia pendidikan. Nah, Sekolah Tunas Bangsa sendiri mempunyai visi dan misi dan nilai-nilai. Misinya adalah kita rindu setiap siswa yang bergabung di Sekolah Tunas Bangsa mempunyai karakter Kristus, mempunyai kompetisi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kita juga mempunyai kerinduan. Misi kita menjadi lembaga yang ingin membantu sekolah lain dalam pendidikan karakter. Kita mempunyai sebuah moto yang unik. Motonya unik apa? Adalah kita mempunyai moto untuk bersama orang tua itu mendidik anak. Nah, orang tua dilibatkan dalam proses ini. Kami mempunyai dasar ayat yang menjadi pedoman kami untuk membangun anak-anak punya proses karakter. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Katanya demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kami mempercayai anak lelaki dalam hal ini mewakili anak laki-laki dan perempuan adalah milik pusaka dari Tuhan yang diberikan ke orang tua. Dan anak-anak ini harus ada di tangan pahlawan. Di tangan pahlawan kenapa? Karena anak-anak ini mempunyai tujuan di dalam kehidupannya. Kalau saya boleh katakan, saya ganti dalam konteks kekristenan adalah mempunyai rencana Allah di dalam kehidupannya. Dan orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dalam proses ini. Maaf, bukan guru. Maaf, bukan institusi lainnya. Orang tua. Orang tua memastikan, meluncurkan anak panah, mencapai sasaran yang seperti Tuhan inginkan. Di dalam proses pembentukan secara umum di bangsa Indonesia, ada 3 hal yang diberikan perhatian, yaitu to be atau saya sebut karakter, to know punya ilmu pengetahuan, dan to do punya skill. Tetapi di Sekolah Tunas Bangsa ada satu yang kami tambahkan, to be community atau membangun komunitas bagi anak-anak kita. Seperti tadi saya katakan bahwa Sekolah Tunas Bangsa itu sangat berorientasi kepada pendidikan karakter. Karakter apa? Karakter Kristus tentunya. Saya bersyukur pendidikan di bangsa Indonesia ini juga berbasis karakter sejak khususnya Pak Jokowi memimpin. Ada 5 karakter utama di bangsa Indonesia, ada 18 karakter yang sedang dibangun oleh pemerintah. Dalam konteks ini di dunia pendidikan sama. Nah, yang saya ingin definisikan pertama, apa yang disebut dengan karakter? Apa yang disebut dengan pengertian karakter? Pengertian karakter buat Sekolah Tunas Bangsa adalah motivasi batin dia untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dilakukan secara konsisten, terus-menerus dilakukan sehingga menjadi pembiasaan, menjadi gaya hidup yang kita sebut akhirnya karakter. WFW Foster mengatakan, orang mempunyai tingkat melakukan karakter ada 4 hal. Pertama disebut sebagai normatif, tahu saja. Yang kedua, dia memegang teguh apa yang dia tahu. Yang keempat, dia berusaha melakukan. Yang ketiga, yang keempat ya melakukan walaupun dia rugi. Contoh, saya jujur, saya tahu jujur itu baik. Tapi apakah saya mau memegang atau kalau saya melakukan belum tentu. Oh, saya memegang kejujuran. Tapi setelah memegang kejujuran, dia mau melakukan. Itu bagian yang ketiga. Ketika dia melakukan bagian ketiga, kalau itu rugi, dia tetap lakukan enggak? Yang disebut Foster ada setiap pribadi rela berkorban demi prinsipnya tentang proses karakter. Apapun, bahkan sampai dia di penjara mungkin, apapun dia melakukan kerugian, dia tetap melakukan proses kejujuran. Itu yang disebutkan. Itu yang kita harapkan motivasi batinnya anak-anak kita. Di dalam
Sekolah Tunas Bangsa ada 6 fokus karakter, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang baru pertama bergabung di Sekolah Tunas Bangsa. Penuh perhatian, ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, keramah tamahan, penguasaan diri. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita melibatkan orang tua? Kenapa mesti orang tua terlibat? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa. Di dalam kata lain adalah tangguh, tangguh. Ini bahasa dipakai oleh pemerintah, generasi yang tangguh, bangsa yang tangguh. Atau mighty, disebut mighty generation. Di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Artinya apa? Artinya setiap kita, orang tua mesti terlibat. Nah, ada sebuah pakar pendidikan perkembangan anak, namanya Brown Van Brenner. Brown Van Brenner mengatakan bahwa anak-anak yang bertumbuh maksimal, ini bukan hanya teori, ini berdasarkan survei dan ada hasilnya setelah mereka riset, ada 4 komunitas, ada 4 orang, ada 4 kelompok yang mesti membantu. Pertama sekolah, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah religious setting. Dalam konteks ini maka tadi saya perkenalkan bahwa sekolah ini dalam supervisi, dalam pengembangan visi atau melakukan visi yang dipunyai oleh jemaat Abalof Ministry. Religious setting. Yang keempat adalah peer group-nya. Saya ulang, orang tua, sekolah, peer group-nya, dan religious setting-nya atau pengaruh agamanya. Brown Van Brenner mengatakan demikian. Kenapa orang tua menjadi proses yang penting? Ketika orang tua terlibat, anak-anak menjadi tangguh, anak-anak menjadi perkasa atau mighty generation. Nah, kita melibatkan orang tua untuk kita membangun keluarga kita. Sekolah memberikan masukan, memberikan dorongan. Nah, khusus tema kita tahun ini 22-23, tahun ajaran 22-23 adalah Bringing Heaven at Home, sebagai bagian subtema dari membangun keluarga sehat seutuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa keluarga? Data COVID-19 mengatakan pengaruh terbesar dampaknya lah kesehatan dan ekonomi. Banyak dibahas. Saya masih ingat 1 tahun pertama setelah bulan Maret tahun 2020 banyak berbicara tentang seminar ini. Tapi saya ingin mengatakan, tahukah Bapak Ibu bahwa dampak terbesar salah satunya juga di keluarga, bukan hanya ekonomi dan kesehatan. Kenapa? Angka perceraian mengalami peningkatan. Angka KDRT, ya, domestic violence, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi sekali. Kemudian didukung dengan hasil riset dari gereja tentang apa mesti dilakukan dalam masa new normal ketika mungkin 6 bulan pada waktu COVID di tahun 2020. Mereka berkata ada 5 hasil yang harus dilakukan gereja. Pemuritan harus tumbuh kuat, kedua penguatan iman keluarga, ketiga peningkatan kapasitas digital untuk konteks gereja, kolaborasi antar gereja, yang kelima fokus kepada anak dan keluarga. Ada 2 isu tentang keluarga dari 5 atau 40%. Pertanyaannya, apakah kita gereja, dalam konteks gereja kita melakukan proses itu? Mengapa keluarga? Apa dasarnya Alkitab mengatakan keluarga itu penting? Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1:26-28, Allah memanggil Adam dan Hawa, ya, Adam untuk mereka beranak cucu, mereka mereka be fruitful dan be multiplied. Nah, ini panggilan Allah kepada keluarga Adam dan Hawa. Mereka diperintahkan Allah untuk mengelola bumi ini. Saya sebut Adam dan Hawa menjadi keluarga yang misioner. Panggilan Allah atas bangsa Israel memang melalui Abraham, kemudian menjadi bangsa Israel. Pertanyaannya, bagaimana Allah membangun bangsa Israel? Ada kesalahan menurut saya bahwa mereka berfokus pada imam dan raja. Padahal kalau kita melihat pembangunan kerohanian keluarga itu adalah keluarga. Ulangan 6, ya, ayah berfungsi. Kita melihat juga ketika gereja mula-mula dibangun adalah gereja keluarga. Khususnya ketika Nero menguasai Romawi, mengatakan agama Kristen agama terlarang, dilarang.
Semua aktivitas gereja ke dalam rumah. Kalau saudara mengaku orang Kristen, waktu itu pasti saudara ditangkap, pasti saudara akan dieksekusi, pasti saudara akan dimasukkan ke kandang singa. Oke? Dan berapa lama kejadian proses dari itu? 4 abad, mungkin di sekitar 350 tahun. Baru setelah Konstantinopel dari Romawi, Raja Konstantin bertobat, baru gereja dipanggil kembali, punya gedung. Nah, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus juga membawa pemuridnya, murid-muridnya ke dalam keluarga. Jadi keluarga suatu proses yang penting. Nah, kalau kita melihat situasi hari ini, sayang sekali dalam konteks gereja, karena kita tidak bisa lepaskan ada religious setting, tadi saya katakan, gereja kadang-kadang harus diakui apa yang kita lakukan, usaha yang dilakukan gereja, tidak banyak membantu keluarga. Bahkan ada yang survei, di dalam sebuah khotbah mingguan 52 minggu, khotbah keluarga biasanya tidak lebih dari 1 atau 2. Akan ada yang mengatakan 2 tahun cuma sekali. Mengerikan. Saya pernah ketemu dengan beberapa batuan diskusi, pemimpin sinode, pemimpin-pemimpin Kristen mengatakan demikian. Ada sekolah pendeta, sekolah penginjil, bahkan ada yang percaya Rasul dan Nabi, ada sekolahnya, pemusik ada sekolahnya, tapi sekolah keluarga tidak ada. Sekolah untuk ayah dan ibu tidak ada. Tahukah Bapak Ibu, survei-survei hari ini tentang ekonomi melibatkan keluarga. Bahkan kita tahu secara genetikal dalam dunia kesehatan, 50% ada faktor keluarga. Secara proses 50% emosi kita, seorang menjadi psikopat atau tidak, 50% dipengaruhi oleh keluarga. Nah, kalau kita melihat proses keluarga, sekarang siapa yang bertanggung jawab dalam keluarga? Siapa yang mesti menginisiasi di keluarga? Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa proses keluarga, struktur keluarga ditentukan oleh ayah. Nah, saya kan mundur sebentar. Saya pernah mengikuti sebuah seminar tahunan, kami selalu bertemu mungkin setiap tahun ya. Kita mengadakan diskusi di sebuah negara apa yang menjadi perhatian. Dalam diskusi 80 negara itu ditemukan bahwa pertama unsur yang sekarang menjadi perhatian di dunia ini keluarga, korupsi, nilai-nilai moral, dan pendidikan. Kalau saya melihat empat-empatnya ini, yang paling bertanggung jawab siapa? Keluarga, ya strukturnya Alkitab berkata ayah. Pendidikan, ayah yang mesti bertanggung jawab. Allah yang memberikan proses pendidikan. Maaf, di Indonesia pelaku korupsi banyakan pria. Ya. Nah, saya melihat masalahnya dalam keluarga adalah masalah pria. Tentunya ibu-ibu bukan berarti tidak ada masalah. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan bahwa sebuah masalah keluarga mengingatkan pria. Setiap kami pertemuan ada di sekolah tunang besar kita sering bertemu. 80% yang hadir kebanyakan ibu-ibu. Bolehkah hari ini saya menyampaikan, karena hari ini dalam bentuk Zoom, ayah engkau mendengar, bapak engkau mendengar. Masalah dalam keluarga adalah masalah kita pria. Dari mana saya bisa tahu? Ada buku yang berkata tentang proses itu. Namanya Dunia Membutuhkan Seorang Bapak, karangan dari Bapak Casey Caston. Buku ini sangat menarik. Saya berpikir inilah salah satu buku yang perlu dibaca bagi para bapak, para orang tua. Nah, buku ini memberikan banyak masukan. Masukannya apa? 90% kejahatan itu para pria. 100% pemerkosaan itu banyakan pria. Saya nggak pernah dengar kakek-kakek, nenek-nenek memperkosa pemuda. Tapi yang saya dengar kakek-kakek memperkosa anak muda ada ya. Kalau ada anak bunuh diri, biasanya 63% tambah ayah. Anak yang gagal sekolah 71% itu karena tidak ada ya. Di balik ada sebuah proses juga, ada sebuah survei, anak yang berhasil pendidikannya katanya 75% ayah terlibat. Tahukah ayah, tahukah bapak, bahwa ketika Anda terlibat punya pengaruh besar tentang kognitif, kecerdasan anak, emosi dia, sosial dia, fisik dia, bahkan lebih sehat, rohani dia tentunya. Nah, di dalam buku Bapak Casey Caston, kita akan banyak mendapat informasi. Makanya sekali lagi saya ingin mengatakan, mari baca buku ini menjadi pedoman proses kita bersama. Nah, nanti kita juga akan dibantu melakukan proses bagaimana membangun keluarga sehat seutuhnya. Pak Casey Caston dalam buku ini memberikan masukan yang sangat luar biasa, khususnya tentang perkembangan anak usia 0 sampai 18. Kenapa saya sebut 0 sampai 18? Karena disitulah usia sekolah. Usia sekolah biasanya 3 sampai 18 atau mungkin 4 sampai 19, tergantung di mana kita masuk. Dalam usia 0 sampai 5 itu pengaruh mama. Ya. 6 sampai 12 pengaruh ayah. Ini penting. 13-18 pengaruh peer atau teman-temannya.
Kemudian dalam usia 18, 19 sampai 21 adalah pengaruh ayah kembali. Jadi ini mesti disadari. Saya sebut 0 sampai 5 itu pengaruh mama. Kenapa kita percaya ada golden age, mama berpengaruh. Pengaruhnya tidak sekedar hanya masalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Kalau seorang anak tidak pernah dipeluk oleh ibunya dalam 0,5, anak itu tidak akan punya rasa empati, rasa sosialnya bisa berkurang. 6 sampai dengan 12 pengaruh ayah. Kenapa ada penyimpangan gender? Karena ayah tidak memberikan afirmasi. Ronaldo, Messi diketemukan menjadi pemain sepak bola terbesar mungkin sepanjang abad selain Pele, katakan kalau saudara Bapak Ibu senang bola, diketemukan pada usia 6 sampai 9 tahun. Pemain-pemain dunia olahraga kelas dunia biasa dari sejak kecil, dan biasanya menemukan adalah faktor jika ada ayahnya terlibat di dalam proses itu, ya. Dan 13 sampai 18 adalah pengaruh peer. Makanya peer di sekolah tunas bangsa akan dibangun. Nanti di sekolah tunas bangsa ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan peer, membangun sosial issue di dalam sekolah. Nah, ini penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui dengan proses ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana fungsi Bapak menjadi proses yang sangat penting? Apa pentingnya fungsi Bapak di dalam proses ini? Saya akan memberikan contoh ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi, ternyata dia membutuhkan suara Bapa di surga, Allah Bapa. Dari mana saya bisa tahu? Di dalam Matius 3:17 ada satu ayat berkata, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, katanya demikian pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, ayat itu diulang di dalam Matius 17 ayat 5 ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di gunung bersama Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dia berkata sama, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia, hanya tambahan ada dengarkan dia. Ini yang saya sebut Tuhan Yesus sebagai Allah dan manusia ternyata dia membutuhkan masukan, membutuhkan suara dari Bapaknya di surga, Allah Bapa. Fungsi kebapaannya. Nah, ini menunjukkan betapa fungsi Bapak menjadi sangat penting. Paling tidak ada 4 hal yang saya bisa katakan. Inilah anakku. Setiap kita harus mempunyai identitas. Identitasnya adalah anak. Yang kedua, yang kukai. Setiap kita harus merasa dikasih dan mengasihi. Yang ketiga, setiap kita ada kepadanya aku berkenan. Setiap kita harus mengalami proses afirmasi. Yang keempat, dengarkan dia. Setiap kita mempunyai proses otoritas. Apa yang saya katakan dalam proses ini? Bapak memberikan kasih, ya. Bapak membangun otoritas moral. Kasih yang memberikan rasa aman kalau boleh, ya. Bapak membangun otoritas moral. Bapak mengafirmasi potensi seseorang. Yang keempat, Bapak memberikan identitas. Kasih, otoritas, potensi, identitas. Ini yang akan kita kenal dengan nama KOPI. KOPI, K-O-P-I. Kasih, otoritas, potensi, dan identitas. Kita akan banyak belajar di dalam proses ini selama 1 tahun ke depan. 40 minggu orang tua akan diberikan bagaimana masukan untuk membangun keluarga sehat yang seutuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam proses kita belajar nanti ke depan, kita membangun keluarga sehat seutuhnya supaya anak-anak kita semakin maksimal kehidupannya, perkembangannya. Ingat, faktor orang tua, sekolah, faktor agama, dan faktor peer. Dan kami sekolah sedang memberikan masukan, terus memberikan masukan kepada orang tua. Ada 6 hal yang sedang kita lakukan proses itu. Yang pertama, di dalam proses kita membangun keluarga sehat seutuhnya, adalah perubahan paradigma, shifting paradigm shifting, yaitu orientasi saya kepada kerajaan Allah, kepada Allah. Orientasi nilai-nilai dunia kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Pemikiran yang individu kepada pemikiran yang akuntabilitas. Yang ketiga. Yang keempat, kasih yang mengasihi diri kepada kasih yang mengorbankan diri. Yang kelima, pola mengasuh anak yang pasif, yang bodoh, yang naif kepada yang bijak dan sengaja atau intensional. Yang keenam, pendidikan berdasarkan koreksi, ya, kepada afirmasi, kepada penguatan, pemberdayaan.
Nah, di dalam proses ini orang tua, sekali lagi orang tua, ayah, ibu, mama, papa, mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita. Salam permulaan baru berbicara adalah bagaimana orang tua terlibat terus-menerus di dalam pendidikan karakter di sekolah tunas bangsa. Sehingga terjadi gerakan perubahan di keluarga. Perubahan keluarga, perubahan terus menerus akan membangun keluarga sehat seutuhnya. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang mesti kita sebagai orang tua lakukan? Apa yang diharapkan dari keterlibatan orang tua? Pertama, komitmen. Komitmen. Kalau kita melihat kata-kata komitmen di Mbah Google, berkata perjanjian mengikat untuk melakukan sesuatu. Perjanjian ini timbul dari hati kita, timbul dari kesadaran kita dengan dua pihak yang bersama-sama melakukan prosesnya, ya. Komitmen merupakan pengakuan sesungguhnya sebagai sikap yang tulus, yang sebenarnya berasal dalam hati kita untuk mencapai apa yang kita mau tuju. Yang kita mau tuju adalah anak-anak punya pendidikan karakter, anak-anak punya kompetensi, anak-anak punya jiwa kepemimpinan. Nah, di dalam proses komitmen ini kita ingat, ya, Alkitab berbicara perjanjian baru, perjanjian di Alkitab. Artinya Allah itu adalah Allah perjanjian. Ya, Allah membuat perjanjian dengan pribadi, dengan keluarga, dengan bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Allah melakukan perjanjian dengan kita sebagai kumpulan orang percaya, gereja. Komitmen apa yang kami harapkan dari orang tua? Saya mewakili para setiap pengurus, guru, siapapun terlibat dari sekolah tunas bangsa yang di bawah naungan Yayasan Harapan Bangsa. Pertama, komitmen kepercayaan. Bapak Ibu, kami betul-betul berharap Bapak Ibu mempercayai kami. Trust. Di dalam dunia bisnis dibutuhkan trust. Demikian juga dalam proses pendidikan keluarga kami membutuhkan trust. Kepercayaan Bapak Ibu. Tentunya kami bisa salah. Tentunya kami bisa tidak sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Tapi percaya bahwa kita bisa membangun. Yang kedua, selain trust, kalau ada masalah, mari kita berkomunikasi. Mari kita berbicara. Mari kita berdiskusi dalam proses ini. Di luar itu juga kami mengingatkan ada komunikasi, ada proses yang saya harapkan orang tua terlibat. Dalam bahasa saya, kudu. Kenapa kudu? Harus. Khususnya Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan Sekolah Tunas Bangsa, ini penting. Kita ada yang namanya saat teduh. Saat teduh melalui proses, ya. Kita juga ada namanya nanti, ini tahun kedua, ada panduan bagi orang tua murid. Guideline untuk yang saya sebut tadi dari buku ini, akan dibantu untuk menjadi 40 minggu. 40 minggu kita bersama-sama belajar tentang bagaimana membangun keluarga seutuhnya. Semua melalui SIAS, Bapak Ibu, dan proses ini penting sekali. Ya, kita akan bersama-sama melakukan proses selama 40 minggu ke depan. Dan ada kabar baik, kami akan memberikan hadiah, kami akan cetak buku ini. Saya berharap dalam 1 bulan ini, ya 1 bulan ke depan, kita bisa mendapatkan buku. Kami sedang dalam proses percetakan dalam proses ini. Ada 3 terakhir yang saya inginkan. Yang ketiga, ya, kami membutuhkan waktu. Bapak Ibu ingat, waktunya tidak lama. Sehari rata-rata hanya sekitar 10-15 menit. Berikan anakmu investasi waktu. Waktu. Berikan waktu kita. Waktu itu tidak bisa diganti, ya. Usaha kita yang keempat. Mari Bapak Ibu usaha kita, ya, effort kita, keseriusan kita melakukan, dan ini akan membuat anak-anak kita maksimal. Ketika sekolah melakukan prosesnya, orang tua melakukan prosesnya, Pilgub sedang kami bangun, bagaimana gereja terlibat dalam prosesnya, agama melakukan prosesnya, kita akan melihat proses yang sangat luar biasa. Terakhir adalah uang. Kenapa Bapak Ibu saya katakan uang ini penting? Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu bisa membantu dalam proses ini. Dengan situasi ekonomi yang tidak mudah di tahun 2022 sampai 2023, komitmen orang tua sangat penting. Saya ingin bersaksi 1 menit ini. Saya adalah pengurus sekolah Tunas Bangsa, Harapan Yayasan Bangsa yang tinggal di Bali. Di Bali juga ada sekolah. Selama saya punya namanya fasilitas. Dapat potongan lah, cukup besar, ya, cukup besar. Kadang-kadang bisa 50%, kadang-kadang bisa 25%. Sebagai orang tua, 2 anak saya, dari TK sampai
SMP lulus, ada satu lagi TK sampai SD karena anak saya yang setelah dewasa tidak bisa sampai SMP karena dia autis ADHD. Saya tidak pernah menggunakan hak saya mendapatkan fasilitas. Saya ulang, tidak pernah. Karena saya menghargai sekolah ini. Saya menghargai sekali. Dan saya bahkan memberikan lebih sebagai sumbangan. Di Jakarta tidak pernah ada sumbangan selain kita mendaftar ya, ada uang buku, uang kegiatan, uang macam-macam ya, ada surplus. Bapak Ibu, saya sebagai pengurus, saya tidak berkelebihan, saya bahkan memberi lebih daripada itu. Di Bali ada banyak orang tua terlibat dalam proses ini. Saya berharap mungkin tahun 23, 24 di Jakarta Sekolah Tunas Bangsa ada sekitar 3.975, di Bali ada 377 siswa. Kalau setiap orang tua bisa saling membantu, mungkin ke depan kita akan melihat murid-murid yang mungkin dalam kondisi tidak mampu, khususnya masa kritis ini bisa dibantu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sebagai pemimpin di Sekolah Harapan Bangsa, Peta Sandi Tenggara, sekali lagi menyambut setiap kita di dalam waktu belajar bersama yang pertama kali ini, untuk kita terus membangun keluarga sehat seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Beta untuk impartasinya yang luar biasa. Semakin kami mendengarnya, semakin kami beroleh kekuatan Pak untuk kembali mempraktekkan. Amin, Bapak Ibu, para pendidik dan orang tua. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di tahun ajaran 2021-2022 kita sudah mempraktekkan 40 topik. Ya, panduan orang tua membangun keluarga sehat seutuhnya. Dan di tahun ajaran ini kembali kita akan praktekkan 40 topik tersebut. Nah, teknisnya Bapak Ibu orang tua akan menerima panduan orang tua setiap awal minggu, di setiap awal minggu melalui SIAS, ya, panduan orang tua membangun keluarga sehat seutuhnya. Dan kita akan kembali mulai untuk tahun ajaran ini di hari Senin 22 Agustus 2022. Mari Bapak Ibu, kita mau semangat mempraktekkan membangun keluarga sehat seutuhnya, karena kita sedang membangun generasi perkasa melalui keluarga sehat seutuhnya. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, dan sekarang waktunya kita untuk berkomitmen sesuai fungsi kita masing-masing. Akan dimulai dari para pendidik, para peserta didik, dan orang tua peserta didik. Mari Bapak Ibu, kita semua mengambil sikap duduk tegak untuk kita sama-sama melakukan komitmen kita. Dimulai dengan komitmen para pendidik. Kami persilahkan. Komitmen pendidik. Kami, pendidik Sekolah Kristen Tunas Bangsa berjanji: 1. Memegang visi dan misi Kristus dalam hidup kami melalui profesi kami. 2. Mengajar, mendidik, dan mengarahkan pertumbuhan anak didik kami agar memiliki iman percaya kepada Kristus. 3. Menyampaikan ilmu dengan tekun, menjadi teladan dan konselor serta pendoa bagi anak didik kami. Berikutnya, Bapak Ibu, kita bersama-sama kepada para peserta didik yang hari ini bergabung, silakan bersiap-siap. Silakan mengucapkan komitmen peserta didik. Komitmen siswa. Kami, siswa
Kedua, hormatlah kepada orang tua, guru, serta menjunjung tinggi kedaulatan sekolah. Tiga, belajar dengan sungguh agar dapat menjadi berkat untuk memajukan bangsa dan negara. Terima kasih anak-anak. Berikutnya, Bapak Ibu, orang tua, kami persilakan untuk bersiap-siap dan bersama Bapak Ibu orang tua akan mengucapkan komitmen orang tua. Komitmen orang tua. Kami orang tua murid berjanji. 1. Melakukan tugas yang mulia dari Yesus Kristus sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak yang dipercayakan kepada kami. 2. Menjadi teladan, mengajar, mendidik, serta memelihara anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga rencana Allah dapat diwujudkan atas mereka. 3. Bekerja sama dengan Sekolah Kristen Tunas Bangsa dan mendukung sepenuhnya program bersama orang tua mendidik anak, serta taat kepada peraturan yang ada, sehingga tercapai misi pendidikan, yaitu menjadikan anak-anak sebagai manusia yang seutuhnya dan memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapak Ibu orang tua. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita percaya komitmen yang baru saja kita ucapkan, ada berkat Tuhan di sana. Ada kasih karunia yang memampukan kita mempraktekkan setiap komitmen kita. Amin. Berikut ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Kepada Ibu Esteria, kami persilahkan. Iya, terima kasih Miss Marina. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Senin 22 Agustus kita akan sama-sama menerima panduan orang tua kembali selama 40 minggu ke depan. Dan ada buku yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu terkait dengan MKSS ini, nantikan kami akan bagikan per keluarga 1. Baik Bapak Ibu, penerimaan peserta didik baru untuk internal sudah berjalan. Kami mengingatkan kembali bahwa biaya pendidikan apresiasi generasi akan berakhir pada tanggal 26 Agustus ya Bapak Ibu. Untuk orang tua yang belum mengisi formulir konfirmasi atau mungkin yang sudah menerima nomor virtual account untuk pembayaran formulir, atau Bapak Ibu sudah menerima surat ya namun belum menyelesaikan terkait dengan administrasi, mari bersegera untuk bisa masuk ke dalam tahap wawancara. Minggu ini kami sudah melakukan wawancara orang tua tahap pertama, dan di minggu depan kita akan masuk wawancara orang tua tahap kedua untuk semua jenjang, baik SD, SMP, juga SMA. Pastikan Bapak Ibu di hari ini mungkin karena ada kesibukan di beberapa minggu yang sebelumnya, dan Bapak Ibu mendengar informasinya, sesama orang tua juga boleh saling mengingatkan agar apresiasi generasi untuk anak-anak internal bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Yang berikutnya, kami mohon dukungan doa dari seluruh orang tua peserta didik, dari para pendoa, juga POMG area Sunter. Kami akan mengadakan open house untuk peserta didik dari luar atau eksternal. Kami rindu Bapak Ibu mendukung apa yang akan kami laksanakan di hari Sabtu minggu depan. Mohon doanya.
mohon juga membantu untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan open house kami. Flyer akan kami berikan pada grup orang tua, pendoa, juga POMG. Kita percaya ada jiwa-jiwa, ada anak-anak hebat yang luar biasa yang akan Tuhan kirimkan untuk area Sunter yang akan bersama-sama masuk dalam pendidikan karakter, kerohanian, dan akademik yang unggul. Sehingga tercipta anak-anak yang mampu memiliki karakter unggul dan di bidangnya anak-anak kita menerima panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam setiap mereka. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mendukung kami dan kami rindu sinergi kita berjalan dengan luar biasa. Area Sunter penuh dengan kemuliaan Tuhan. Area Sunter mengalami kebangunan rohani atas keaktifan kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti waktu belajar bersama. Semoga kita terus dapat bersinergi dalam mendidik anak-anak kita agar sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu, saya mengingatkan silakan mengisi absensi yang sudah tersedia di chat box. Pastikan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan jenjangnya. Dan jika Bapak Ibu memiliki anak di 2 jenjang yang berbeda, silakan mengisi 2 kali juga ya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kami mengharapkan kerjasama dengan Bapak Ibu agar terus mengingatkan putra dan putrinya untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu dan putra-putri bisa dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita akhiri acara ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kondisi kami yang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh duduk bersama-sama Tuhan untuk belajar, untuk mempelajari lagi Tuhan mengenai kehendak-Mu atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Bapak, biar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beta ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Apa yang Pak Beta sampaikan boleh kami terapkan juga Tuhan di setiap keluarga-keluarga. Biar Engkau yang memberkati Tuhan untuk setiap orang tua yang hadir, Engkau yang memberkati untuk setiap keluarga yang boleh mendengar Tuhan. Kami berdoa agar keluarga-keluarga memiliki satu nilai-nilai yang benar di hadapan-Mu Tuhan, dan setiap keluarga boleh mengalami terobosan yang baru Tuhan. Setiap keluarga boleh mengalami pemulihan Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, kami bersyukur Tuhan atas acara ini yang bisa berlangsung dengan baik Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan, biar Engkau yang tetap menyertai, biar Engkau yang terus menolong dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Artis. Bapak, Ibu, orang tua, juga para pendidik, para pemimpin, juga anak-anak yang hari ini bergabung. Terima kasih, acara sudah selesai. Terima kasih untuk semua perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Kita percaya kita akan bersama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di Sekolah Kristen Tunas Bangsa Area Sunter. Thank you, God bless you.
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor